Adakah saran juga untuk para pelaku pasar beberapa emiten atau sektor yang patut diamati menjelang tahun politik 2024? Dan bagaimana menurut Anda gerak dari Bursa Efek Domestik ini sampai akhir tahun 2023 menjelang tahun politik? Iya, kalau sektor ada 3 sih yang saya sarankan. Satu ya terkait sekarang kita menunggu keputusan suku bunga ya, tetap sektor keuangan, perbankan tetap bisa dilirik. Lalu kedua itu kalau kita bicara spesifik perputaran uang atas kampanye, ya sektor consumer good dan sektor telekomunikasi. Dua, dua sektor ini pasti akan sangat diuntungkan dengan masifnya kampanye yang ada. Jadi kalau saham-saham perbankan ya saya tetap sarankan saham-saham big caps seperti saham-saham BCA, BRI, Mandiri ini bisa dilirik. Lalu untuk telekomunikasi ada saham Telkom yang bisa dilirik. Kalau consumer good kita bisa lihat ada ICBP, lalu juga ada Indofood, lalu ada Kalbe Farma, dan juga Unilever. Oke, baik. Kalau kita lihat data per hari ini di luar sentimen pemilu begitu ya, yang tahun depan akan diprediksi. Ini adalah saham emiten batubara di mana ikut melemah pada perdagangan hari ini sejalan dengan melemahnya harga batubara global begitu yang sudah tidak tadi kita sebutkan datanya begitu. Apakah saham-saham emiten batubara ini masih layak dikoleksi bagi para pelaku pasar hingga akhir tahun ini menurut Anda, Pak Wawan? Ya, untuk yang belum memiliki saya sarankan wait and see dulu ya, karena secara tren energi memang cenderung terus menurun. Jadi akan sulit untuk mengharapkan batubara bisa lari seperti tahun lalu. Meskipun sebetulnya emiten-emiten batubara ini tetap untung dengan harga saat ini 150-an dolar per ton untuk batubara, itu mereka sudah uh, marginnya cukup besar keuntungannya. Meskipun tidak sebesar tahun lalu, tetapi tidak bisa diharapkan ini mengangkat harga batubara untuk tinggi karena secara valuasi batubara relatif sudah wajar untuk saat ini. Hmm. Nah Pak, kedepannya mungkin tadi juga sudah membahas ya dalam evaluasi mengenai pergerakan dari Bursa Efek Domestik. Ada beberapa sentimen-sentimen utama yang juga menggerakkan dari IHSG sendiri. Ada tadi pergerakan harga komoditas yang memang tidak akan sebaik pada tahun 2002 kemarin. Ada juga keputusan suku bunga The Fed yang masih nanti para pelaku pasar dan tentunya mengenai tahun politik looking forward ke 2024. Seluruh sentimen ini bagaimana berandil ke pergerakan IHSG sampai akhir tahun? Dan juga level support dan resisten yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar sampai akhir tahun 2023 ini, Pak. Ya, untuk target IHSG sendiri di tahun ini kami memperkirakan itu di sekitar 7.200 sampai dengan 7.300. Artinya dari harga saat ini itu ada potensi upside sekitar 5%-an ya untuk IHSG. Sedangkan level supportnya itu ada di 6.850. Ini yang kami lihat sebagai support kuat. Dan resisten ya tentu saja itu pertama di 7.000, kita berharap sekali itu bisa ditembus di bulan September. Kemudian level berikutnya resisten ada di 7250. Jadi kita berharap sih IHSG dapat ditutup sekitaran level itu. 7.000 sampai 7250 ya, ada beberapa level uji resisten yang tadi seperti yang Anda sebutkan ya Pak. Dan kedepannya mungkin menakar-nakar pergerakan The Federal Reserve karena kita ketahui apa yang terjadi dan keputusan suku bunga di Amerika Serikat ini kan menjadi lagar utama dari pergerakan IHSG bahkan sampai tahun lalu juga sudah dari tahun lalu. Bagaimana Anda melihat pergerakan dari The Federal Reserve pada semester 2 2023 ini dan dampaknya terhadap pasar keuangan di Indonesia? Ya, The Fed sekarang ada di level 5,5 ya. Kita sih expect itu bisa naik lagi ke 5,75 meskipun nggak sampai 6% sih. Karena target dari The Fed sendiri kan melakukan target inflasi yaitu 2%. Sekarang masih di kisaran 4%-an dan itu berharap dengan tren yang ada ya itu akan turun terus. Jadi walau ada beberapa pundit yang melihat bahwa seharusnya The Fed cukup mempertahankan saja di level sekarang, itu sudah cukup untuk terus menekan inflasi turun. Tapi masih ada yang melihat bahwa The Fed bisa naik sekali lagi. Untuk BI 7-day repo rate sendiri, saya rasa juga tidak akan ada kenaikan. Walaupun kalau berharap turun ya mungkin di tahun depan. Tapi kalau dengan fundamental yang ada saat ini di Indonesia, seharusnya BI cukup mempertahankan saja, tidak perlu sampai menaikkan.